Mumet mikir cicilan, ngopi-ngopi masih, ngumet mikir tagihan, ngopi masih. Kok kayaknya agak-agak ini ya? Bukan mumet nih. Kenapa? Banyak cicilannya enggak juga? Enggak. Apa? Buat tukang bangunan nih, kopi ini udah jadi jiwa tersendiri, udah inspirasi. Saya pernah ditawarin kerjaan miliaran tapi dilarang ngopi, nggak saya terima. Emang gitu? Iya, Apa karena harus hubungannya ngopi. emang? Karena nggak jalan kerjaannya kalau nggak ngopi mah tuh. Tanya aja sama tukang-tukang yang lain. Jadi harus ada kopi gitu. Setiap tukang, setiap kerjaan. Kecuali yang diabetes kan. Nggak boleh. Kan ada kopi pahit juga dong, ya kan? Makanya. Emang harus mendarah daging gitu ya? Oh, saya pikir tuh karena mumet, mikir cicilan, apa? Kang, gini loh Kang. Ini aku beberapa waktu ini suka lihat ada yang lagi viral gitu. Ada tukang-tukang gitu. Tukang-tukang kenapa? Tuh, ini dia. Oh, yang viral itu tukang bangunan yang ngasih tips-tips bangunan itu. Iya, cuman ini orang nggak bisa kalau nggak ngopi juga sih Kang. Nah iya makanya. Ini tukang bangunan nih kalau di sedikit aja kayaknya darahnya hitam deh. Ngopi dulu Mas. Tuh kan? Ini yang saya omongin, yang viral ini. Ini oh, dia Mas kerja. Arifin. Mas Arifin. Iya. Tapi ngomong-ngomong nih, salaman kayak datang ke tempat orang. Maaf ini Pak ya. Jadi saya bisa langsung duduk aja nggak pakai salaman dulu ya. Maklum. Oh, Saya kenapa? tinggal sepotong ini udah habis salaman di sono. Lebar kampung udah saya salamin semua. Salaman Ini tinggal sepotong. segitu Coba. maaf deh. Jadi makanya di sini saya nggak langsung Silakan salaman duduk. lagi ya. Memangnya salamannya sama Saya pirang. takut dong kalau saya. Nah, teman kakak langsung saja kita sambut. Ini dia, Mas Arifin. Disabilitas punya cara. Tepuk tangan dong. Luar biasa. Ngopi. Iya, ngopi ya. Oh, saya nggak ada kopinya ya. Oh, karena saya belum mengetahui secara detail Harus ngangkat tentang. semen dulu baru Oke. ngopi. Iya. Tapi ada nggak sih tukang perempuan? Emang ada? Kalau mau ya silakan, tapi kan selama ini nggak ada yang mau. Takutnya pada Ya nggak mau sebenarnya kan ngopi loh. keresahan tukang bangunan tuh gitu. Apa? Nggak bisa cinta lokasi loh. Oh. Iya kan? Ya Nggak kan ada namanya pejantan sama pejantan ya, masa iya. Tapi ngomong-ngomong ini saya tuh, tadi saya baru ngeliatin ini videonya lagi viral banget. Oh, itu saya bukan. Saya kali. Iya bukan. Ya iyalah, abang ini Mas Arif. Ya, asli dari Asli Tegal, Jawa Tengah. oh, berarti kalau Tegal itu Tegal. ngapak-ngapak gitu bukan sih? Iya, pokoknya inyong-inyong Oh, lah itu pokoknya ada Tegal aku itu. suka Pam-pam dan mangan sontol karo itu opo tuh. karo orek gitu ya. Iya, pokoknya kalau ngomong adanya di tenggorokan, itu udah pasti lah. Oh gitu Kayak ya. nelen biji salak gitu. Oh gitu ya. Oke. Namanya tadi kalau boleh kenal, boleh tahu nama lengkapnya siapa? Oh, nama lengkap Muhammad Arifin. Oh, Muhammad Arifin, luar biasa. Kalau nama panggung apa? Oh, ada nama panggung. Ada nama panggung. Disabilitas mungkin. Disabilitas punya cara, dia punya punya di IG ininya. namanya Disabilitas Punya Media sosial Cara. itu ya. Iya, semua Oke, media luar sosial saya. biasa. Udah pasti ini kabarnya gimana? Sehat, baik. Alhamdulillah. Sempurna, Seperti ya, sedia Sakit sehari-hari. kan nggak mungkin di terlihat. sini dong. Ah, Iya iya, juga betul. ya. Pasti ke rumah Saya soalnya sakit. agak meriang ya, merindukan kasih sayang. Iya, kan? aduh. Ini semakin panas. Perasaan baru datang ini Tuh, kopinya. kan. kok Boleh masih- dong ngopi dulu, minum dulu. Sorry, Kan kopinya. katanya tukang itu identik Bukan- dengan kopi ya. Bukan kopinya yang panas tapi suasananya agak sedikit panas. Suasananya aja. Suasananya panas. panas. Suasini dong kan di sini, ya kan? Itu kalau misalnya nggak ngopi sehari gimana tuh keadaannya? Sebetulnya sih nggak terlalu pengaruh ya. Nggak terlalu pengaruh ya. Cuma jadi minuman yang sedikit diharuskan juga ya. Karena mungkin karena sudah sering ngopi jadi seperti Ketergantungan. candu atau ketergantungan. Ketergantungan kopi. Kecanduan serem ya. Dengan kopi ya, ada orang kecanduan kopi gitu kan ya. Itu tapi emang udah jadi budaya dari dulu atau gimana sih? Ya sayanya ngikutin yang orang terdahulunya aja. Jadi orang yang baru misalnya masuk ke lingkungan itu karena pada ngopi ya jadi ikut-ikutan, akhirnya ya jadi budaya. Termasuk herbal juga mungkin ya kalau kopi ya. Herbal. Emang Apalagi iya? ini herbal. Enggak, maksudnya menurut Kang Arif ini. Jadi ngilangin ngantuk gitu. Iya, ngilangin ngantuk ya. Sehari berapa kali ngopi? Kalau sehari sebetulnya untuk ngopinya sering atau banyak ya. Cuma memang untuk kapasitasnya aja. Kayak sekarang nih misalnya saya dibuatkan seperti ini tadi di belakang ini. Ini bisa 2 hari sebetulnya itu. 2 saya hari. nih. Itu kalau pas lagi nuka.
atau Iya, ini tapi ngomong masih nukang nggak sih? Masih jadi tukang nggak sih? masih aktivitas utama itu saya itu. Aktivitas Jadi utama tukang saya bangunan itu masih tukang bangunan. ya karena memang kan Iya. basicnya tukang bangunan. Walaupun sekarang udah jadi konten kreator, jadi pekerjaan tukang bangunannya masih. Yang saya pikir tuh cuman konten kreator doang. Itu cuman ala-ala aja itu dia. Tapi memang benerannya Iya, jadi realnya saya juga ininya di bangunan aktivitas utamanya. sambil ngonten. Ngonten ya sebetulnya untuk apa sih ya? Untuk bertukar pengalaman aja sih sebetulnya. Tapi Mas, ini saya penasaran, selama ini kan tukang bangunan rata-rata ya kebanyakan ya memang punya fisik yang pada umumnya ya ini maaf. Ada kesulitan nggak pekerjaan dengan keadaan fisik yang seperti itu? Saat ini ya alhamdulillah nggak ada sih ya, biasa aja. Cuman paling menyesuaikan aja yang mungkin ya seperti tadi ya, saya baru datang pegang kopi di tangan kiri dan seharusnya tangan kanan bersalaman ya, mungkin karena sudah. Nah jadi ada penyesuaian aja. Yang Masalah harusnya salaman dilakukan. doang kan Nah, menyesuaikan. itu salah satunya. Mungkin dalam kerjaan yang lain juga. Tapi Mas, kidal atau kanan nih biasa hari-harinya? Kalau untuk Tadinya. kerja awalnya sebelum ini belum Kanan ya, pakai tangan kecelakaan, kanan. pakai kanan. Berarti harus ada penyesuaian. Ya butuh penyesuaian lah beberapa bulan atau beberapa tahun setiap mengerjakan sesuatu ya kita lakukan dengan tangan kiri atau coba kita latih dengan tangan Awalnya yang dilakukan pakai tangan kiri apa? pegang sendok semen ya. Gimana? Tapi nyetok nih apa tuh begini-begini apa sih namanya? Ya kan? Plester Plester gitu berarti udah biasa pakai iya. tangan kiri ya. Jadi serapi ya. Itu main layangan kali loh. ya kan. Tapi ngomong-ngomong kan berarti ini kegiatan tukang menjadi tukangnya masih berlangsung. Ini proyek apa sih yang lagi dikerjain? Musim hujan kayak gini apa ya, paling ya bocoran mungkin ya. Oh gitu. Udah Emang ada beberapa musim-musimnya teman. gitu, musim hujan apa? Oh iya, apalagi ini mendekati bulan puasa ya, banyak renovasi, Oh iya, pemecatan. renovasi kan mau lebaran. Iya iya Mau iya lebaran. iya banyak orang Ada mau berkumpul. berbenah lah orang-orang Oh, iya, banyak-banyak. iya, 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 Karena iya. mau lebaran nih rumah banyak tamu atau apa kan. Jadi dibagusin Iya. gitu ya. Oh masih ya sampai sekarang. Di daerah mana sih kalau boleh tahu? Untuk lokasi pekerjaan sebetulnya untuk wilayah yang saya kerjakan wilayah Jabodetabek ya. Semuanya. Iya, ya istilahnya kan nggak satu tempat doang ya. Jadi untuk mencakup wilayah Jabodetabek. Jadi kadang di Bogor, kadang di Bekasi, kadang di Tangerang, di Jakarta. Saya Jadi di pikir mana Tegal tempat. doang ya Tapi kan? belum cerita Mas Arifin ini kan sebenarnya stay-nya di Bogor. Oh Bogor. Dia kelahiran Ya, Tegal domisili aja Itu kan. sama saya berarti nanti saya minta tolong ya. Kan udah katanya mau iya. lebaran nih. Emang ada yang bocor? Ada. Ya, gimana tuh tips Macam halus bocor lagi. nih? Itu bocor halus. Enggak maksudnya. Jadi Kak dia itu enggak kelihatan netesnya tiba-tiba basah. Tembok saya ya Iya, kan. Oke. Ada Mas Arifin ada bocor yang nggak kelihatan. Ada loh. Ada Ya yang kan? banyak ada. Itu kayak saya kurang ngerti tuh suka Rembes namanya di Oh sana. ya Rembes, rembes kan? ya. Tapi ngomong-ngomong kan tadi sempat saya dengar dulunya masih pakai tangan kanan. Nah berarti mohon maaf ini berarti bukan dari lahir. Bukan, jadi ini memang Muni pernah mengalami kecelakaan kerja saya. Waktu jadi tukang. Oh, jadi pas pasang atap baja ringan, bajanya ini nyentuh kabel listrik yang tegangan tinggi. Jadi kebetulan memang waktu itu kan ada beberapa wilayah mungkin yang kabel ketegangan tinggi itu yang masih belum terbungkus ya. Belum ada pembungkusnya, masih kabel seling seperti biasa. Jadi di situ nyentuh langsung ya. Berarti itu memang pada saat bekerja. Iya, dan Iya, itu dari kecelakaan kerja. bekerja kan pada Nah. saat pasang Pasang Atap baja ringan. atap baja ringan. Nah, terus saya mau tanya deh, pada saat itu kalau boleh tahu itu tahun berapa tuh Pak? Kejadian sih tahun 2015 ya. 2015. 2015. Untuk masa penyembuhannya sendiri memakan berapa tahun? Mungkin nggak sampai 1 tahun ya, saya udah mencoba untuk beraktivitas kembali. Udah kerja lagi? Sudah. Oh ya, terus ini kan berarti kan kalau namanya kecelakaan kerja, apalagi mungkin bukan dari pihak lain, berarti kan ya memang udah kena gitu aja dari pihak bosnya atau apa ikut support juga. Oh kalau itu udah jelas. Ada ya, Pak? Kebetulan yang saya kerjakan juga itu rumah teman atau sohib saya. Jadi ya udah seperti itu. Biaya pengobatan Teman ditanggung saya gitu ya, atau segala Pak? macam berusaha untuk sampai urusan jajan anak juga mereka yang support gitu. Luar biasa ya. Tapi saya bilang kembali ke mereka karena kondisi ekonomi atau keadaan juga sama ya. Saya bilang
kan bukan keinginan, Iya betul. bukan keinginan situ atau keinginan saya. Ini kan memang udah jadi musibah. Ya udah kita sama-sama aja, nggak usah terlalu merasa harus bertanggung jawab dengan Apa yang terjadi. apa yang terjadi. Tapi sempat ini nggak sih Pak? Maksudnya kayak yang kecewa kok sampai bisa ada kejadian seperti ini, terus aduh nanti saya kerja gimana, sedangkan Bapak tulang punggung keluarga, seperti itu ada nggak sih rasa-rasa pada saat kejadian itu? Nggak ada sama sekali. Jadi memang kebetulan sebelum mengalami kecelakaan saya sudah bisa apa ya, kalau kata orang bilang apa, sering apa ngaji atau ngikut riam-riaman kayak pengajian-pengajian gitu ya. Jadi alhamdulillah saya di situ dapat keterangan atau masukan atau bahkan yang mungkin saya baru dengar cuma belum bisa menerapkan. Harus Tapi pada ikhlas saat menerima apa yang kejadian terjadi itu gitu. saya nggak merasa berat atau berpikir jauh ke Iya arah iya iya. Biasanya takutnya nih kayak kepikiran, duh udah kena begini tulang punggung keluarga, udahlah mendingan maaf nih, mendingan saya hidup sendiri aja gitu. enggak. Jadi Terus patah semangat, terus ngedown gitu loh. Biasanya kan orang-orang Ya ada yang jangan mentalnya dong, begitu tangannya ya. udah patah masa semangatnya Iya. juga patah. Sedangkan kan kalau namanya tukang Jangan dong. Tapi saya ini. penasaran loh. Biasanya kan kesetrum kan itu kan? Yang namanya kesetrum kan biasanya ya langsung sebadan-badan gitu terus meninggal. Ini kenapa tangan doang? ya itu kembali lagi mungkin kalau orang bilang apa ya? Masih diselamatkan Masih gitu. dilindungi Tuhan ya. Iya, istilahnya Itu mau apa? masih untung lah sebutnya kan gitu. Nempel. Pas jadi maksudnya listriknya itu kan tak kupas tuh. Nggak maksudnya Nempel belum ke ini. bajaringan yang lagi dia Terus pas kerjain. dipegang itu posisi tangannya maaf nih, sampai gosong atau bagaimana sampai harus diamputasi? Oh iya, kalau jadi itu kan memang spontan ya karena tegang tinggi bajaringan ini menyentuh kabel itu langsung blas sekilas Oh, udah sebentar langsung doang. saya nggak sadar. sadar. Oh itu Cuma makanya memang selamat karena cuman beberapa detik doang. Seluruh gitu. badan malah yang kebakar. Ini kan Beneran? kebakar gitu kan. Oh kebakarnya seluruh badan, Iya, tapi yang kanan paling parah kiri. di sini yang nyentuhnya. Saya deg-degan dengarnya loh, luar biasa ya. Ya itu Tapi ya, kembali lagi rahasia. Alhamdulillah ya Pak ya, Alhamdulillah. masih dikasih sehat terus ya Pak ini ya. bisa sampai kita ketemu Iya, iya, begini. iya, iya. Ini salah satu tokoh yang sangat menginspirasi ya kan. Tentunya buat teman-teman semuanya pastinya dan harusnya ini menjadi contoh yang sangat luar biasa. Nah, kalau tadi kan kita ngomongin soal kecelakaan kerjanya. Nah, selain kegiatan pertukangan ini kan katanya juga yang tadi saya lihat konten-konten. Ini gimana nih? Awal mulanya kayak apa sih? Jadi ya itu kembali lagi hikmah dari apa yang saya alami ya, mulai dari kecelakaan. Setelah itu terus kan saya baru mengenal YouTube ya, Oh. mengenal media sosial, video-video. Oh cara ini seperti apa, membuat ini seperti apa. Jadi saya coba latih dengan melihat itu. Dengan melihat itu saya tuh oh ternyata banyak ilmu-ilmu yang dari sana. Terus ada lagi juga di situ nggak semua kreator atau konten atau yang membuat video itu seorang profesional. Kadang-kadang asal dia bisa bikin video, mereka upload bisa. Nah saya pikir kenapa saya nggak bisa? Tujuan saya utama dengan saya membuat konten apa kegiatan saya, apa yang saya lakukan, harapan saya di situ banyak masukan dari teman-teman yang di luar sana yang menonton, yang melihat bahwasannya memberi saran atau masukan. Oh mas jangan pakai ini, oh mas pakai begini, oh caranya begini mas. Itu yang awal saya bisa terjun sebagai kreator, yaitu untuk bertukar pengalaman intinya di situ. Berarti awal kali bikin video itu tentang apa? Maksudnya misalkan cara ngaci yang benar gitu kan, misalkan kan ada yang gitu. Nah kalau dari Mas Arif sendiri, awal videonya apa tuh? Kalau untuk di channel saya sendiri sebetulnya sih awal kenapa saya bisa upload juga, awalnya juga ini nggak sengaja atau ini. Jadi waktu itu kan anak saya yang SD kelas 4, waktu itu kelas 4 SD, saya sering lihat YouTube, tapi kok ada channel saya, akun saya di situ kok ada video. Nah video itu video anak saya. Anak SD, anak saya. Jadi malah yang upload anaknya gitu? Ya pertama itu kali. Oh gitu. Nah terus saya tanya ke anak saya, kok video kamu ada di sini? Saya bilang kan gitu. Oh gimana caranya kan gitu. Nah mulai dari situ saya timbul ingin. Justru malah video anaknya. Yang menginspirasi. Iya karena kok ternyata bisa. Oh saya juga bisa dong kan gitu. Luar biasa. Tapi kepikiran ide ngasih tips itu dari siapa tuh? Ada orang yang ngasih tahu atau Mas kepikiran sendiri? Kalau untuk tips atau ini memang kesini-sini ya biasa namanya awal, mungkin kalau saya dulu baru-baru terjun sebagai kreator,
melihat jangankan berbicara seperti ini ya, kita mau buat video tanpa suara pun masih minder atau nggak pede ya kan. Tapi saya coba di situ, jadi nggak ada suara atau nggak ada saya ngomong apa, nggak ada penjelasan, cuma video aja. Oh jadi awalnya bikin awalnya. video aja. Terus Terus nanti kesini. itunya gimana suaranya, penjelasannya? Ya, jadi setelah ada 1 tahun lah, ada beberapa video saya di sana, baru saya mulai coba bicara di dalam video itu, menjelaskan apa yang saya lakukan. Apa Awalnya perasaan bicara. Mas tentang bicara di dalam video itu? Wah, itu benar-benar ya malum namanya, paling itu rasanya lebih dari waktu SD kelas 2 ya kan, kita diundang di dalam ruang kelas dengan penonton atau dari kelas lain. Ini kan nggak, Itu kan ini gimana penontonnya gitu nggak kan. kelihatan ya kan, Iya, tinggal tapi video kan dia doang, udah ya kan? ngerasa bahwa banyak yang Tapi nonton. rasanya seperti itu, jadi Seperti itu ya. gimana gitu Iya, lah. karena kan mau ngasih informasi ya kan. Jadi bukan karena takut salahnya, bukan karena, tapi ya memang itu apa istilahnya, demam panggung apa ya? Demam panggung, Ya seperti demam kamera itu kenapa? itu bisa seperti itu gitu. lebih enakan nukang apa lebih enakan ngonten, ayo. Kalau untuk lebih enaknya ya mungkin tergantung dari yang saya senang ini, memang awalnya ya di pertukangan, jadi lebih nyaman, bisa seperti olahraga juga, keluar keringat, terus beraktivitasnya pindah-pindah, dan ngonten enak juga sih. Berapa sih istilahnya. penghasilan dari ngonten dah? Tadi nanya penghasilan dulu. Sepil dong ya kan. Tapi dengar-dengar di endorse juga loh ini loh. Di-endorse. Luar biasa. Apa? Yang Produk apa yang udah yang endorse? jelas sih Enak ya ngopi ya, saya nggak harus ngopi. Oke, lanjut, nggak apa-apa. ya, Sambil minum boleh, sambil ngopi boleh. Kalau Ibu menanyakan mengenai itu ya, yang jelas lebih kental dari kopi ini. Tuh. tuh. Jadi penghasilan itu penghasilannya lebih kental dari kopi. Luar Kira-kira berapa biasa. yang lebih kental dari Iya. kopi? Duh, Tapi Mas saya aku penasaran. sebenarnya kepo tapi nggak boleh. kan boleh dibilang bahwa kejadian yang menimpa Mas Arifin ini adalah menjadi hikmah yang menjadikan Mas Arifin seperti sekarang bisa bikin konten. Ini kira-kira nih pertanyaan penasaran saya dari tadi. Kalau misalnya waktu diulang kembali sebelum terjadi itu, kira-kira Mas pengennya kesetrum atau enggak? Ya Allah, tolong. Enggak bercanda, penasaran. Serem ya. Kalau melihat ke sana ya, jadi kembali lagi saya nggak bisa jawab karena itu Kenapa Mas jangan serius-serius amat, ini pertanyaan hiburan kok. Iya, kita ya kalau untuk memilih ya dibilang memilih ya mungkin bisa merasakan sendiri lah kok Kang Deddy seperti apa ya, misalnya kayak gini ya, kan enak di itu tuh Kang Deddy ya, motong kuku bisa pakai tangan kanan kan gitu. Tapi Itu salah Mas, satunya ya hal-hal Mas Arifin nggak usah motong kuku, nggak usah capek-capek kan? jadi dipotongin deh sama istri ya kan, Iya. makin mesra. Tapi ya berarti ya, kalau berarti kan nggak bisa dijawab dong kalau seandainya nggak ada orang yang mau memilih dengan keadaan yang seperti ini. Ya, betul intinya kan, ya. disyukuri aja apa yang tapi terjadi, ternyata apa yang dialami membawa berkah gitu kan. Intinya pertanyaan saya tuh sebenarnya apapun yang menimpa kita, kalau kita syukuri ya akan baik-baik aja gitu. Betul intinya. sekali. Buktinya Jadi, malah bisa jadi mm-mm. ngonten. Nah, gitu. Penghasilannya lebih kental dari kopi. Lebih kental. Ya kan? Di endorse juga ya kan? Endorse udah berapa banyak ini? Tahu ya, kalau mau dihitung ya mungkin ampas kopi juga Tuh, mungkin ampas sama. Kan kopi. ampas kopinya nggak ada Sebentar. seberapa-berapanya. Tadi jumlah gajinya ke kekentalan kopi. Berapa yang endorse? Jumlah ampas kopi. Ayo coba Aduh, apalagi luar yang mau biasa. ditanya. Berarti ini ya, udah konsisten ya untuk bikin konten, udah konsisten terus ya. Jadi untuk konsisten ya tetap untuk 2 aktivitas ini, Oh. karena bisanya ngonten karena ada kegiatan nukang gitu. Oh, berarti it's okay ya kalau lagi nukang itu bikin konten, nggak ada yang komplain, nggak ada dimarahin sama bosnya atau yang punya rumah Mandornya atau udah dikasih itu kali. mandornya ikut sini Pak, masuk ke konten saya gitu ya. Jadi seneng dia. Itu juga mungkin ini bisa ya, banyak sekali pertanyaan yang melalui Komen-komen. komentar ya, pertanyaan yang sama persis ya. Kenapa kan gitu? Jadi setiap saya mengerjakan suatu tempat
mengerjakan di rumah bos atau langganan saya, mereka justru income atau malah senang Oh. dengan saya Makanya dengan dikontenin. membuat konten karena gitu. karena udah kenal. Oh, iya, oh iya. yaudah, Luar biasa bikin ya. konten aja Mas, kerjanya nggak apa-apa deh nggak rapi, yang penting konten Oh, gitu. gitu ya. Ya kalau istilah kalau kerjaan sih insya Allah sih kita jaga ya karena itu kualitas itu. Ya tetap harus dong. Ya kan utamanya tadi dibilangnya kan tukang ya Pak ya kan. Nah, ini kalau mengerjakan konten ini sendiri atau sekarang sudah ada tim? Kalau dulu kan memang sendiri apa-apa sendiri kan. Nah, Sampai sekarang- saat ini masih sendiri. Oh gitu. Mulai dari pengambilan gambar, editing sampai ya upload apa segala macam. Berapa lama pengerjaan untuk editing? Biasanya kan kalau bikin konten tuh paling lama tuh editnya Tapi ya. kan dia durasinya cuma semenit 2 menit. Oh, Kalau semenit, 2 untuk menit yang ya? video pendek, untuk video panjang mungkin ada yang 10 menit ke atas itu. Oh yang di YouTube ya. Biasanya kalau di YouTube juga ada pilihannya 2 ya, ada yang short, ada yang sama long ya. yang- Nah, boleh tahu nggak sih buat teman-teman yang di sana, kan teman Kokoh mungkin ada yang belum mengikuti atau subscribe ya. Apa sih nama YouTube-nya? Oh, untuk YouTube disabilitas punya cara ya. Tapi kenapa sih memilih judul itu? Nah, judul itu sebetulnya awalnya karena saya melihat kondisi saya kan. Oh, saya bisa gitu kan. Saya cari saya sendiri tidak paham itu disabilitas itu apa kan. Saya cek terus, oh disabilitas ini orang memiliki kekurangan fisik atau keterbatasan fisik. Oh ya udah, akhirnya saya buat itu disabilitas. Oh, saya punya cara. Tapi gini, planning ke depan kita mau membicarakan kan, karena putra-putrinya masih kecil-kecil ya, berarti kan pasti udah punya rencana ke depan selain ngonten, selain tukang, karena mungkin kalau tukang apalagi fisik kan sangat diperlukan, konten juga ide harus selalu baru terus kan. Nah, planning ke depan apa? Mungkin untuk biar anak-anak terus ikutan ngonten juga kah, atau Kalau untuk usaha atau memiliki suatu bidang usaha mungkin sudah terlintas ya. Cuma untuk sampai saat ini saya masih lebih senang atau fokus di dunia pertukangan dengan sebagai content creator. Oh, jadi tetap dua-duanya jalan ya. Tapi menikmati nggak Pak pekerjaan ini Pak? Cukup menikmati ya. Menikmati Cukup ya. menikmati. Senikmat apa? Nih saya pengen dikolaborasi ke sini nih. Ayo, senikmat apa? Senikmat kopi yang diseduh di pagi hari Oh, oleh iya. istri yang sudah mandi jelas. Oh, jadi istrinya harus mandi dulu buat nyeduh ya. Wah. Salam dulu dong buat istrinya kan nonton, nanti dibilang tuh ke tetangga-tetangga tuh yang di tengah Pak. Istrinya siapa namanya? Panggilan sayangnya apa? Kalau saya Saya tuh. Terus, ayo silakan. Oke, kita panggil biasa menahin anak ya. Iya. Menahin anak. Bu, Bapak masuk TV nih. Udah, itu dong. Itu aja soal udah itu aja lah. Udah gitu Iya, jangan banyak-banyak. Istrinya disuruh mandi dulu, tapi cuma buat ngomong itu aja. Aduh. Padahal di rumah dia udah stok Udah kopi capek-capek loh banyak mandi. banget loh Pak ya. Tapi saya mau nanya deh, dengan kayak bikin konten, terus sambil nukang, kendalanya udah pasti ada dong. Apa aja kira-kira, maksudnya kesulitan apa? Kesulitan ya sampai saat ini sih sepertinya nggak ada sih, saya nggak merasakan adanya kesulitan. Sebenarnya Bapak ini punya masalah hidup nggak sih? Dia kayaknya happy terus ya. Yang ditanya ini ada aman semua loh. Ya karena berarti pintar bersyukur nggak sih, ya kan? Coba Pak kasih tipsnya gimana? Banyak orang-orang yang kayaknya stres gitu dengan masalah hidupnya. Kalau ngelihat Bapak ini nggak ada, coba kasih tipsnya gimana caranya untuk mensyukuri hidup. Untuk tips saya pribadi sebetulnya tidak ada ya. Untuk teman-teman Kokoh semua yang ada di sini. Jadi satu, cintai profesi kita, apapun profesinya. Dan kedua, jangan terlalu fokus pada angka. Angka maksud di sini mungkin gaji atau ini ya. Itu jangan terlalu fokus Upah ke sana. gitu ya. Oh, iya betul. Yang ketiga, amanah udah jelas ya. Amanah. Jadi kalau Jangan amanah tuh berarti mengecewakan orang. Oke. Kalau dikasih tanggung jawab, laksanakan dengan baik. Oh, iya. Dan mungkin ada nanti yang bertanya, ya kerja nyari duit dong, nyari uang dong kan gitu. Tapi kalau semua uang besar atau kecilnya yang kita dapatkan, ya kalau nggak berkah atau sama aja sih. Nah, bagaimana untuk bisa melakukan itu semua?
Pertama, kita harus mengenal diri kita dulu. Mulai dari mana kita dan harus bagaimana kita dan kelak akan kemana kita. Udah Pak. Sedih saya kalau gitu kira-kira. Saya juga terenyuh ya. Tapi ini di dalam kata-katanya ini semuanya sebenarnya memberikan support dan juga supaya teman-teman yang di luar sana itu jangan gampang putus asa loh. Sebenarnya Mas Arief itu ingin menyampaikan itu ya. Cuman kan? mungkin muter-muter aja. Iya, bingung dia. Nah, tapi it's okay, nggak Coba apa-apa. jelasin intinya tadi yang dibicarain itu apa? Jadi gini, jadi sebenarnya sih kalau dari saya menyimak dari apa yang diceritakan oleh Mas Arief ini adalah bahwa ketika Anda itu mempunyai kendala, itu jangan menjadi penghalang untuk sebuah usaha. Karena hidup itu memang sudah ditakdirkan begitu, harus dijalani. Melanjutkan perjalanan hidup itu yang paling penting. Kalau mengeluh boleh, tapi patah semangat jangan. Betul. Ya kan? Karena namanya Intinya- manusia kan juga harus gitu ya kan? Lagian satu lagi, kita boleh kehilangan tangan tapi tidak boleh kehilangan semangat. Gitu kata Sarifin. Siap. Tos. Nah, Tapi aku pengen nanya satu lagi, kan suka bikin konten. Ada nggak sih orang-orang yang suka ngomong miring gitu? Maksudnya komen-komennya tuh jahat, komen-komennya suka negatif gitu. Ada nggak sih? Oh ya, banyak ya, ada. Jadi di situ justru yang membangun kita, membangun saya sebagai kreator di sana atau Merasa sebagai tertantang ya? tukang. Iya, jadi dengan adanya seperti itu saya jadi tidak lupa diri, ya kan? Karena mungkin kalau nggak ada seperti itu misalkan hanya orang yang hebat, ini mantap segala, Nanti itu mungkin saya sombong. cuma jadi apa ya? Jadi Iya, sombong tinggi mungkin hati. bisa seperti itu. Boleh Justru sebutin nggak saya salah butuhkan satu aja, misalkan komen terjahat yang pernah diingat sama Mas Arief sampai akhirnya bisa membuat istilahnya pribadi yang sekuat ini gitu loh. Komen yang Oh, iya. nyakitin banget gitu. Sebetulnya sih nggak ada ya yang nyakitin. Ada, tadi dia bilang ada loh, ada. Saya pikir akan sebanyak ampas kopi itu. Enggak dong, kalau sebenarnya kita dia Kan sampai menyakiti sampai ini ya. oh enggak. Kalau untuk tapi kalau untuk komen jelek ya. Komen jelek, maksudnya komen gini, jelek misalkan, ada. oh berarti ada komen jelek nggak dimasukin ke hati. Kayak misalnya Ya komen ampun. jelek Ini apaan sih? Tapi Ah. kalau Tuh, itu kayak bikin gitu. sakit hati. Ya, sakit hati kenapa? enggak. Kenapa Enggak ya? enggak ya kan? Oh Iya. enggak, ih keren banget sih ya kan. Saya Nah, kalau itu punya sih, ngapain kita dengerin Iya, omongan iya. jelek dari orang yang kita Netizen, kenal. netizen ya. Melo kan gitu. Iya. Ih, keren banget, tepuk tangan bisa dong. begini kan Ya gitu. ampun, Ini luar secara biasa. tidak sadar Bapak ini memang menerapkan prinsip hidup yang memang agar dia hidup bahagia, apalagi nih saya jadi kehabisan kata-kata nih. Tapi luar biasa nggak sih ya kan? Karena gini loh, menurut saya ya. Ini mau cari viralnya doang nih. Mungkin ada yang bilang begitu. Ada, Atau ada. apa sih? Ya itu tadi konten apaan sih? Banyak juga. Tukang yang lain juga bisa kali atau apa nah kayak gitu-gitu Ya itu kan. sih. Karena netizen kan sekarang ini kan bebas berbicara ya. Jadi suka nggak ke filter. Makanya saya tanya apakah ada yang kadang-kadang begitu dapat komen negatif, dia malah pengen bikin konten terus gitu loh. Dia belajar untuk tidak memasukkan hati, semua komen-komen itu belajar dari yang terkecil dulu, dari pihak keluarga. Mungkin keluarganya ada ngomongnya, bapak nih maaf ya, bapak nih tangannya hilang. Nah mungkin dia sebagai orang tua menjelaskan. Cuman anak kecil iya, gitu. seperti itu dan memang berusaha untuk semenjak kejadian ini atau mungkin bahkan sebelumnya memang basicnya dasarnya udah positive thinking terus gitu loh. Jadi yang saya lihat iya, dari Bapak ini gitu, iya. dia kan tanpa belajar sebenarnya Iya. kan banyak orang yang memang punya cara hidup yang bagus karena dari belajar Iya. kan. Nah kalau Bapak Arifin ini memang udah kayak basicnya udah positive thinking iya, aja makanya dia menjalankan dan melanjutkan hidupnya tuh adem aja, semua dibikin positif. sedang belajar. Iya, sedang belajar. karena belajar. memang manusia itu selama masih hidup kita semuanya selalu belajar. Oke. Nah, langsung saja ini aku mau ngajakin main-main. Kalau tadi kan kita udah serius banget nih, ya kan? Pengen tahu tentang
pribadi, kehidupan dari Mas Arifin. Kali ini aku mau ngajakin kita ke segmen Seberapa Tukang. Seberapa tukang? Jadi diuji kemampuan pengetahuan tukangnya. Nah, kan Oke, siap Mas Arifin? udah siap? Insya Allah siap. Lemes banget, harus semangat dong Mas. Insya Ini kan Allah mau siap. main game. Ini Hadiahnya kopinya masih adalah dingin. boleh ngopi 2 gelas, nanti saya kasih kopinya lagi ya. Oke, Oke, semangat oke. dulu. Oh, dia mau Oke, minum oke. dulu. Gua Oke, ngopi baik, dulu. minum dulu. Iya, santai dulu. Iya. Oke. Baiklah. Kali ini aku mau ngajakin Mas Arifin sama Master Ali. Jadi gimana ini? Jadi aku ngasih jawaban, tapi nggak boleh lihat ya. Pandangannya harus Saya sama. yang kasih clue-nya? Iya. Oke. Oke, ini pertanyaan pertama. Nanti tebak ya, Mas Arifin. Mas Arifin siap? Nggak boleh lihat. Clue-nya adalah semen praktis buat pasang bata, pasang acian, sama plesteran. Mortar ya bukan? Mortar. Jawabannya betul. Aduh, ternyata emang bagus pengetahuannya. Iya, seberapa suka Mantap. terbukti ya. Oke, Selanjutnya. kita masih ada 500 pertanyaan ya. 500. Kan Didekat kalau aja. 500 sampai jam berapa ini Nah, nanti? Sampai tahun depan Mas, sampai kontennya udah ribuan ya. sampai anak cucu kita Iya. nyetel. Oke, ini adalah tebakan yang kedua ya. Bagian dari bangunan. Dinding, kokoh, kuat, fondasi, Kurang tepat. kokoh, kuat dari bangunan ya. Oh beton mungkin ya. Betul. Jawabannya betul. Betul. Oke, ini pertanyaan terakhir. Terakhir ya. nih. Pertanyaan terakhir. Ini mah gampang banget. Oke. Yang terakhir, wah, hitam, manis, menyegarkan. Nah ini mah si abang nih nyinggung saya sebetulnya. Maksudnya Mas Apa nih? Arifin ya, Apa? itu menyegarkan. Kopi, kopinya maksudnya. Kopi, jawabannya kopi. Tadi ada kepedean banget loh. Ya, itu kan saya Semua pertanyaannya udah bisa manis. dijawab dengan benar. Iya. Memang sudah tidak diragukan lagi ketukangannya Iya. ini Mas Arifin. Dan tentunya masih banyak sekali yang akan kita gali ya. Apalagi nih yang Iya. mau digali. Maksudnya ini tanah ya kan? Gali. Nanti Bonda- di gali luar ini pondasi. kan Gali masih pondasi kan? kan? Masih kan? Ya kan masih jadi tukang kan? Iya, Ya kan? Di sini Masih. langsung gali tanah di luar. Mas Arifin, Ya. nah kira-kira nih ada nggak yang mau disampaikan buat teman-teman kokoh yang ada di luar sana? Atau mungkin ada yang mau diucapin sama Semen Tiga Roda ya kan? Tuh. Yang pertama saya ucapkan terima kasih yang besar-besarnya kepada Semen Tiga Roda karena selalu mengapresiasi para tukang. Untuk teman-teman kokoh di sana, gunakan selalu Semen Tiga Roda untuk hasil kualitas kerja yang lebih baik. Wah, luar biasa ya. Ya tentunya terima kasih ya Tiga Roda. Akhirnya maksudnya bisa mempertemukan kita sama Mas Arifin ya. Pengalaman hidupnya sangat luar biasa, sangat menginspirasi. Dan untuk teman-teman tokoh yang di luar sana butuh inspirasi lebih banyak lagi ya. Jangan lupa harus selalu menonton Inspirasi Tukang. ya. Oke. Dan akhirnya usai sudah perjumpaan kita di hari ini. Terima kasih Mas Arifin Ya, sudah sama-sama. menginspirasi kita dan tentunya menginspirasi teman-teman kokoh yang ada di luar sana ya. Terima kasih, saya Putri Chaniago. Saya Dede Sunardi sebagai Master Ali. Sampai berjumpa di Inspirasi Tukang. Salam kokoh selamanya.